Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jana dengan NIM 07 300210007. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Batu Bara. Baik, di sini beberapa ada daftar isi, di mana ada metanol, eh, coal gasification, in situ coal gasification, coal power plant, coke making from coal 1 and 2, carbon capture storage. Baik, untuk yang pertama ada metanol, yang dimana kegunaan metanol yang paling besar adalah untuk membuat senyawa kimia lainnya. Sekitar 40% dari produksi metanol dibuat menjadi formaldehid, di mana formaldehid ini kemudian dijadikan sebuah produk plastik, kayu lapis, cat, dan lain-lain. Turunan metanol lainnya adalah dimethyl ether atau DME sebagai pengganti chlorofluorokarbon klorofluorokarbon dalam aerosol dan asam asetat. Dimethyl ether juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan liquefied petroleum gas atau LPG. Di Indonesia, industri hilir selain energi listrik yang dapat memanfaatkan produk gas sintetik ya, atau H2 dan CO itu dari gasifikasi batu bara sebagai bahan baku untuk produk-produknya adalah industri kimia. Misalnya, industri metanol, asam formiat, dan amoniak. Salah satu sifat dari metanol adalah rawan terbakar. Namun, pembakaran ini akan menghasilkan api yang tidak berwarna, maka dari itu kita harus berhati-hati ketika berada tidak jauh darinya untuk mencegah cedera dampak api yang tak terlihat. Namun, ia juga bisa berbentuk secara alami oleh metabolisme anaerob dari bakteri. Metabolisme tersebut menghasilkan uap metanol dalam jumlah kecil di udara. Kemudian setelah beberapa saat, uap akan teroksidasi menjadi cairan melalui oksigen dan sinar matahari. Baik, untuk pembuatan metanol dari gasifikasi batu bara ini, metanol dapat dibuat dari pembuatan gas dari proses gasifikasi batu bara. Reaksi dasar yang terjadi dalam proses gasifikasi batu bara ditunjuk dalam tabel di bawah ini, di mana didapat tergambar ini ada beberapa reaksi dari C C plus O2 menjadi CO2, C plus 0,5 O2 jadi CO, kemudian ada C plus H2 jadi CO plus H2, kemudian ada C plus CO2 jadi 2CO, kemudian yang terakhir ada CO plus H2O itu menjadi CO2H2. Nah, untuk proses batu bara menjadi signet ini secara umum melalui proses gasifikasi, ya, di mana selain itu terdapat proses pengurangan kandungan sulfur melalui sulfur removal. Gas ini terbentuk dari gasifikasi disentesakan dalam reaktor untuk membentuk metanol dalam diagram alir ini, proses gasifikasi batu menjadi metanol. Berikut adalah gambar proses batu bara menjadi gas. Selanjutnya ada coal gasification, di mana coal gasification ini merupakan proses konversi batu bara menjadi gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku untuk berbagai aplikasi industri, di mana proses ini melibatkan pemanasan batu bara dalam lingkungan dengan jumlah oksigen yang terbatas atau tanpa oksigen sama sekali untuk menghasilkan gas. Nah, gas ini dihasilkan dapat terdiri dari beberapa komponen termasuk karbon monoksida atau CO, hidrogen itu H2, metana itu CH4, kemudian gas-gas lainnya. Nah, beberapa ada manfaat coal gasification itu yang pertama ada efisiensi energi yang meningkat, di mana gasifikasi batubara ini dapat meningkatkan efisiensi konversi energi batubara menjadi listrik atau panas. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dengan emisi CO2 per unit energi yang dihasilkan. Kemudian ada pemanfaatan panas sisa, di mana panas yang dihasilkan selama proses gasifikasi dapat digunakan untuk menghasilkan uap atau panas tambahan untuk aplikasi industri atau proses lainnya yang membantu meningkatkan efisiensi keseluruhan dari proses gasifikasi dan memaksimalkan pemanfaatan energi. Nah, untuk tantangan dari call gasifikasi ini,
gasifikasi ini, yang pertama ada biaya tinggi. Mengapa? Infrastruktur dan teknologi khususnya hingga membutuhkan biaya investasi yang tinggi. Yang kedua ada ketersediaan batu bara, di mana memerlukan pasokan batu bara yang stabil dan berkualitas tinggi untuk menjaga operasi gasifikasi yang efisien. Kemudian yang ketiga ada limbah, yang mana limbah dan padat cair yang harus diproses dan dibuang dengan cara yang aman dan ramah lingkungan, seperti logam berat, sulfur, dan tar. Kemudian ada off-taker, itu membutuhkan off-taker yang dimana bersedia membeli dan menggunakan produk gasifikasi seperti DMA, metanol, dan amonia. Nah, selanjutnya ada in situ coal gasification. Di mana gasifikasi batubara in situ ini atau sering disebut underground coal gasification atau USG adalah sebuah proses konversi batubara menjadi gas sintetis atau syngas secara langsung di dalam lapisan batubara itu sendiri. Tanpa perlu menambang batu bara terlebih dahulu, batu bara dapat digasifikasi dengan berbagai cara. Cara pertama yaitu untuk menggasifikasi batu bara adalah dengan memanaskan tanpa udara atau oksigen atau pirolisis. Nah, dalam proses ini batu bara diubah menjadi gas dan residu ditinggalkan dalam bentuk kokas atau arang. Nah, untuk proses gasifikasi bawah tanah atau US, USG ini ya didefinisikan sebagai proses di mana batu bara bawah tanah atau yang belum ditambang itu diolah di lokasi dan diubah menjadi bahan bakar gas. Karena batu bara berada di bawah tanah dan tidak ditambang. Batu bara bereaksi dengan udara atau oksigen dan uap yang diinjeksikan untuk membentuk gas atau cairan dan abu sebagai residu dan komponen yang disuntikan bereaksi dengan batu bara membentuk bahan bakar gas yang diangkut ke permukaan melalui sumur produksi gas dan gas tersebut kemudian dimurnikan dan digunakan sebagai bahan bakar atau bahan kimia. Nah, untuk proses in situ atau underground coal gasification ini, untuk gambar di samping itu memaparkan tahapan cara kerja USG, di mana coal seam berada di bawah lapisan ground level, portable, dan overburden. Proses awal melibatkan pengobaran pada dua atau lebih boreholes hingga mencapai lapisan coal seam. Selanjutnya, batu bara dalam tanah dinyalakan dan dibakar dengan injeksi udara atau oksigen murni dan atau dengan steam melalui satu borehole. Gas bertekan hasil proses USG ini terkandung dalam coal seam dan dengan menepati cekungan batu-batuan yang kedap air dan air bertekanan di sekitar batu bara dan lapisan upper burden. Nah, kemudian gas bertekan ini akan mengalir keluar melalui borehole menuju ke permukaan. Selanjutnya ada coal power plant, di mana coal power plant ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Nah, batu bara ini dibakar dalam boiler untuk menghasilkan uap dari air. Batu bara uap atau batu bara thermal ini yang digiling terlebih dahulu menjadi bubuk halus yang meningkatkan luas permukaan dan memungkinkannya terbakar lebih cepat. Di dalam ruang pembakaran batu bara ini yang dihaluskan, batu bara dibakar pada suhu tinggi dan gas panas dan energi panas yang dihasilkan ini mengubah menjadi air dalam tabung yang melapisi boiler menjadi uap. Nah, untuk dari call power plant tersendiri ini mempunyai komponen utama. Yang pertama ada boiler. Boiler itu merupakan ketel uap, di mana tempat pembakaran batu bara dan pemanasan air menjadi uap bertekanan tinggi. Kemudian ada turbin uap. Turbin uap ini berfungsi untuk menghasilkan dari boiler diarahkan ke turbin yang akan berputar ke arah dorongan uap. Kemudian ada generator. Generator ini terhubung dengan turbin untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian ada kondenser yang dimana setelah uap melewati turbin, uap didinginkan di kondensor sehingga berubah kembali menjadi air untuk digunakan ulang. Kemudian ada flue gas treatment yang dimana sistem pengolahan gas buang yang mengurangi emisi berbahaya seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NO, terus kemudian dan partikel abu. Nah, cooling tower ini digunakan untuk mendinginkan air sebelum dikembalikan ke sistem. Nah, untuk cara kerja coal power plant ini, prosesnya itu yang pertama ada pembakaran batu bara. Jadi batu bara ini di dalam boiler untuk menghasilkan panas. Nah, kemudian panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap pada tekanan tinggi.
Kemudian ada pergerakan turbin, yang dimana uap bertekanan tinggi dialirkan ke turbin. Energi dari uap digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Kemudian ada produksi listrik, turbin yang berputar menggerakkan generator yang mengubah menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian ada pendinginan uap. Uap ini telah melewati turbin, didinginkan kondensor sehingga kembali menjadi air. Dan air ini kemudian digunakan ulang dan siklus pembangkitan. Kemudian yang kelima ada pengolahan gas buang, di mana gas hasil ini membakaran batu bara seperti karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen dioksida, dan diproses dalam sistem pengendalian polusi untuk mengurangi gas tersebut. Nah, untuk coke-making from coal 1 dan 2 ini, di mana kokas adalah bahan bakar padat yang dihasilkan dari distilasi batu bara yang memiliki warna abu-abu, tekstur keras, dan berpori. Meskipun kokas dapat terbentuk secara alami, kokas buatan manusia lebih banyak digunakan. Nah, Indonesia kaya akan cadangan batu bara yang melampaui cadangan minyak bumi. Penggunaan batu bara di Indonesia semakin meningkat, baik untuk konsumsi energi dalam negeri maupun ekspor. Peningkatan ini mendorong perlunya program permasyarakatan dan pembudayaan batu bara, dan kokas ini merupakan komoditas penting yang dibutuhkan dalam berbagai industri, mulai dari skala kecil hingga besar seperti industri, logam, gula, elektrode, dan logam lainnya. Indonesia masih bergantung pada impor kokas dari negara seperti Jepang, Cina, dan Taiwan. Nah, untuk proses pembuatan kokas ini yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap karbonisasi, yang ketiga ada tahap generate gas, keempat ada tahap byproduct, kelima ada tahap gas recycle. Nah, pemanfaatan kokas ini memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai bahan bakar. Nah, kokas ini menjadi pilihan yang lebih baik daripada batu bara, karena apa? Karena menghasilkan sedikit asap dan cocok digunakan dalam kompor atau tungku. Nah, keunggulan lainnya kokas ini dapat digunakan sebagai agen produksi untuk mengurangi oksida besi dalam proses peleburan biji besi. Selain itu, kokas juga memiliki sifat perisai panas yang unggul. Hal ini membuat kokas cocok digunakan sebagai perisai panas pada program kendaraan luar angkasa atau NASA, bahkan hingga kendaraan Pathfinder Mars. Secara luas, kokas ini dapat digunakan sebagai pengganti batu bara untuk memanaskan domestik, terutama di Inggris yang memberlakukan zona tanpa asap. Nah, selanjutnya ada carbon capture storage itu di mana ada salah satu teknologi mitigasi pemanasan global yang bertujuan untuk emisi CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer. Di mana teknologi ini melibatkan serangkaian proses terkait mulai dari pemisahan dan penangkapan CO2 dari sumber emisi gas buang, pengangkutan CO2 yang tertangkap ke tempat penyimpanan, hingga penyimpanan CO2 ke dalam lapisan batuan di bawah permukaan bumi, atau bahkan injeksi ke dalam laut pada kedalaman tertentu. Nah, berdasarkan data dari PT Pertamina atau Persero, Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan CO2 potensial mencapai 400 hingga 600 gigaton di depleted reservoir dan saline aquifer. Dengan potensi ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam era industri hijau. Potensi CCS ini di Indonesia memungkinkan penyimpanan emisi CO2 nasional selama 322 hingga 482 tahun, dengan perkiraan puncak emisi sebesar 1,2 gigaton CO2 equivalent. Nah, untuk cara kerja atau tahapan dari CCS ini, yang pertama ada penangkapan dan pemisahan karbon, yang dimana penangkapan karbon dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah penangkapan karbon post combustion. Nah, untuk metode karbon dioksida ini dipisahkan dari gas buang setelah pembakaran bahan bakar fosil. Dan metode lainnya termasuk pre-combustion capture, itu dipisahkan sebelum pembakaran. Dan ada oxy-fuel combustion, itu dimana bahan bakar dalam oksigen murni untuk memudahkan pemisahan CO2. Nah, ada transportasi karbon atau transport, di mana setelah dipisahkan CO2 ini harus dipindahkan ke sumbernya ke lokasi penyimpanan. Biasanya transportasi ini dilakukan melalui pipa atau metode lain seperti kapal atau truk khusus yang dirancang untuk mengangkut gas CO2 dalam bentuk yang aman. Kemudian ada penyimpanan karbon, di mana lokasi penyimpanan karbon ini harus dipilih dengan hati-hati. Mengapa? Karena untuk mencegah kebocoran dan memastikan keamanan jangka panjang. Baik, sekian presentasi atau penjelasan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.